Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu yang pertama kalinya dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Handayani. Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia Wajib. Dan selamat datang di SMA Negeri 6 Surakarta. Saya ulangi sekali lagi, baru pertama kali ini kita bertemu secara tatap muka, walaupun secara tidak langsung. Semoga anak-anak merasa bersyukur dan nyaman belajar di sekolah yang baru di SMA Negeri 6 Surakarta di kelas 10 bahasa. Pada pelajaran yang lalu, Ibu sudah menyampaikan ringkasan sekilas tentang bahasa, tentang pengertian bahasa, tentang jenis-jenis bahasa, tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tentunya materi yang sudah Ibu kirim lewat WA kelas itu sudah anak-anak catat, dipindahkan di buku catatan. Catatan itu semuanya nanti kalau kita sudah diizinkan pembelajaran tatap muka akan Ibu periksa. Jadi anak-anak sebaiknya semuanya mencatat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang laporan hasil observasi. Ya, KD-nya, kompetensi dasarnya tentang laporan hasil observasi. Tentang pengertiannya, tentang pokok-pokok yang ada di dalam laporan hasil observasi itu. Bagaimanakah kita akan menafsirkan laporan hasil observasi itu? Berbicara tentang susunannya atau strukturnya, kaidah kebahasaannya, dan mengkonstruksi dari laporan hasil observasi itu. Laporan itu apa? Laporan adalah suatu sarana komunikasi yang dipakai oleh manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, jenis-jenisnya ada apa saja? Berdasarkan medianya atau alatnya, laporan itu dibagi dua, yaitu yang pertama laporan secara tertulis, dua laporan secara lisan. Laporan tertulis adalah suatu jenis laporan yang penyampaiannya secara tertulis. Sedangkan laporan lisan adalah laporan yang penyampaiannya secara lisan. Kemudian berdasarkan waktunya dibagi dua, ada laporan berkala dan laporan insidental. Apa itu laporan berkala? Laporan berkala adalah suatu jenis laporan yang penyampaiannya waktunya sudah ditentukan. Maksudnya apa? Misalnya ada laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan 1 semester, bahkan laporan tahunan, dan laporan 5 tahunan. Sedangkan laporan insidental adalah suatu jenis laporan yang penyampaiannya sewaktu-waktu atau di luar waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan ruang lingkupnya ada disebut laporan umum dan laporan khusus. Laporan umum adalah suatu jenis laporan yang mencakup semua bidang secara umum. Contohnya kalau SMA Negeri 6 itu mau membuat laporan umum, semua bidang yang ada di SMA 6 dilaporkan. Bidang kesiswaannya, kurikulumnya, hubungan masyarakatnya atau humasnya, dan sarana prasarananya, semuanya dilaporkan. Sedangkan laporan khusus adalah suatu jenis laporan yang isinya mencakup satu bidang tertentu saja secara khusus. SMA Negeri 6 Surakarta kalau ingin membuat laporan khusus, contohnya bidang kesiswaannya saja yang dilaporkan, atau bidang kurikulumnya saja yang dilaporkan, atau bidang sarana prasarananya saja yang dilaporkan, atau bidang hubungan masyarakatnya saja yang dilaporkan. Nah, saat ini kita akan membahas tentang laporan hasil observasi atau yang disingkat dengan LHO. Laporan hasil observasi adalah suatu jenis laporan tertulis, yaitu suatu jenis laporan yang berisi informasi, fakta-fakta, data-data dari suatu proses pengamatan.
yang penyampaiannya tadi secara tertulis. Pengamatan atau observasi itu dapat dilakukan baik di dalam laboratorium atau di luar laboratorium. Anak-anak suatu ketika pasti pernah pergi ke suatu tempat, misalnya ke Candi Borobudur misalnya. Nah, setelah kegiatan itu, pada saat ke Candi Borobudur, tentunya anak-anak melakukan pengamatan atau observasi. Nah, setelah perjalanan atau pengamatan ke Candi Borobudur itu, anak-anak membuat laporan. Laporannya ini namanya laporan hasil observasi. Boleh di dalam ruangan. Kalau misalnya, kalau kalian kan jurusan bahasa, melakukan pengamatan di dalam lab bahasa, pengamatan tentang teks misalnya di dalam ruangan itu, terus kemudian kalian menentukan informasi apa saja yang kalian amati atau kalian baca dari teks itu observasinya berarti dari dalam laboratorium bahasa. Nah, sedangkan pokok-pokok apa saja yang penting yang kita sampaikan di dalam laporan, laporan hasil observasi ini meliputi 5 hal, yaitu menggunakan rumus 5W dan 1H. Apa itu W yang pertama? W yang pertama adalah what, apa yang dilaporkan. Kemudian who, yang kedua. W yang kedua who, siapa yang terlibat dalam peristiwa atau kegiatan itu. Kemudian why, mengapa peristiwa itu atau objek itu ada. Kemudian where, di mana tempatnya objek yang kita amati itu. Kemudian when, kapan kita melakukan pengamatan atau observasi itu. Yang terakhir adalah how, bagaimana dengan adanya objek itu atau pengamatan itu dilakukan. Nah, jadi pokok-pokok itu penting, yaitu 5W 1H tadi. What, where, when, why, kemudian who, dan how. Kemudian ketika kita menginterpretasi atau menafsirkan laporan hasil observasi itu, tak lepas dari hal yang penting yang berkaitan dengan kita akan menafsirkan, memahami. Ketika kita membaca satu petikan atau kutipan contoh laporan hasil observasi itu, kita yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ada 3 nih, strukturnya, kemudian ide pokoknya setiap paragrafnya. Kita tahu bahwa setiap paragraf itu pasti punya ide pokok atau satu gagasan. Nah, kemudian penggunaan konjungsinya atau kata penghubungnya yang menggabungkan antara kalimat-kalimat yang membangun paragraf itu. Kita tandai dulu 3 hal itu, yaitu yang kita perhatikan strukturnya bagaimana dari laporan hasil observasi yang kita baca itu, kemudian ide pokoknya, kemudian konjungsinya. Boleh nanti ada contoh di LKS itu di garis bawahi. Nah, baru kita nanti akan membuat tafsiran atau pemahaman terhadap contoh laporan hasil observasi itu. Kemudian tadi kita harus memperhatikan struktur laporan hasil observasi. Strukturnya ada berapa laporan hasil observasi itu? Ada 3. Yang pertama adalah yang disebut pernyataan umum. Pernyataan umum adalah pengantar atau hal yang mengantarkan kepada pokok permasalahan atau isi dari laporan itu. Perlu dibuat pernyataan umumnya atau pengantarnya. Nah, pada bagian pengantar ini biasanya menggunakan kalimat definisi. Tandanya apa kalimat definisi itu? Kalimat definisi itu tandanya biasanya menggunakan adalah, kemudian ialah, bisa merupakan, yakni, yaitu, itu pada bagian pernyataan umum. Kemudian struktur yang kedua dari laporan hasil observasi itu adalah bagian definisi rincian. Di dalam bagian definisi rincian ini akan dijelaskan, diterangkan secara rinci tentang apa yang diamati atau objek yang diamati tadi. Kemudian struktur yang terakhir dari laporan hasil observasi adalah tentang kalimat manfaat.
kemudian pernyataan manfaat, deskripsi manfaat. Tadi yang kedua deskripsi definisi atau rincian, yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Manfaat apa dari adanya objek yang diamati itu. Kemudian berikutnya adalah tentang kaidah kebahasaan di dalam laporan hasil observasi. Kaidahnya yang pertama menggunakan kata atau frase verba dan frase nomina. Apa itu frase? Gabungan dua kata yang membentuk satu kesatuan yang belum bisa disebut kalimat. Biasanya frase bisa menduduki satu fungsi kalimat, bisa subjek atau predikat. Nah, nanti dari contoh laporan hasil observasi petikan yang ada di LKS itu, anak-anak tandai nanti frasenya yang mana. Kemudian menggunakan afiksasi atau pengimbuan, kaidah yang kedua. Afiksasi itu, imbuhan itu bisa menggunakan awalan atau disebut prefix, bisa sisipan atau infix, bisa akhiran atau sufiks, bisa konfiks. Yang keempat, yaitu bisa gabungan awalan dan akhiran. Kemudian di dalam kita mengonstruksi atau berbicara tentang bagaimanakah kita akan mengonstruksi laporan hasil observasi ini, berkaitan dengan gagasan pokok setiap paragrafnya. Kalau kita bisa mengonstruksi, bisa strukturnya bisa tepat, kita temukan, bisa paham dengan tepat, kita temukan gagasan pokok setiap paragrafnya. Kalau kita berbicara tentang gagasan pokok, itu ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan paragraf campuran deduktif dan induktif. Nah, demikianlah anak-anak tadi yang berkaitan dengan laporan hasil observasi. Kita sudah berbicara pengertiannya, pokok-pokoknya yang harus ada, penafsiran kita terhadap laporan hasil observasi, strukturnya, kaidah kebahasaannya, dan kita mengonstruksi laporan hasil observasi. Nah, nanti setelah anak-anak menyimak video ini, nanti ada soal. Soalnya jumlahnya 25. Soal-soal ini semuanya pilihan ganda. Nanti anak-anak kerjakan. Ini sebagai penilaian untuk ulangan harian yang pertama kita. Jadi nanti anak-anak kerjakan dengan baik. Nanti akan Ibu ambil untuk nilai ulangan harian yang pertama. Terus jangan lupa anak-anak 10 bahasa yang Ibu sayangi selalu mengisi presensi. Presensi ini Ibu jadikan pertimbangan kedisiplinan atau kehadiran. Nanti penentuannya untuk kedisiplinan, untuk penentuan nilai rapor dan kenaikan kelas. Dan juga tugas-tugasnya yang belum lengkap itu dilengkapi. Masih beberapa kosong itu belum mengumpulkan tugas, itu mohon dilengkapi. Biar nilainya nanti bagus, biar anak-anak itu nanti sukses. Sukses belajar, bisa memperoleh nilai yang baik, bisa mencapai cita-cita seperti yang anak-anak inginkan. Tetap di rumah, tetap jaga jarak, tetap rajin cuci tangan, kemudian selalu rajin belajar, patuhi laksanakan semua tugas-tugas dari mata pelajaran dari Bapak Ibu guru. Demikian untuk pertemuan yang saat ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.